Di balik pesona pantai dan ketegasan Benteng Marlboro, di balik sejarah rumah Bung Karno dan ketenangan di Masjid At-Taqwa, ada suara bisikan yang nyaris tak terdengar. Suara itu datang dari naskah-naskah kuno, dari cerita-cerita yang terancam menjadi debu. Benarkah Bengkulu akan kehilangan kisahnya? Jawabannya ada pada satu kata: literasi. Inilah kisah saya, Pela Parma, seorang guru yang juga bangga menjadi putri kebudayaan Provinsi Bengkulu. Banyak yang bertanya, bagaimana seorang guru bisa berdampak luas? Jawabannya bukan hanya di kelas. Ini tentang memberi ruang kreativitas dan menumbuhkan budaya baca di masyarakat. Dan itulah alasan mengapa kisah ini penting. Kita semua memiliki peran untuk menjadikan Bengkulu maju dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Siapa bilang membaca hanya di dalam gedung? Ketenangan membaca bisa didapatkan dimanapun, bahkan di bawah langit Bengkulu, diiringi deburan ombak. Buku-buku yang kami pinjam dari perpustakaan ini membuka jendela dunia bagi anak-anak di lokasi yang paling mereka cintai. Untuk membangun fondasi yang kuat, kita butuh sumber yang otentik. Saya selalu menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu sebagai markas riset saya. Perpustakaan ini adalah harta karun literasi Bengkulu, sumber rujukan kredibel untuk menggali fakta dan sejarah. Koleksi lokal Bengkulu yang otentik dan beragam, termasuk yang tersimpan di ruang deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, semua tersedia demi menghasilkan karya yang bernilai dan menginspirasi. Dan dari sinilah, dari kolaborasi dengan putra-putri kebudayaan Provinsi Bengkulu, lahir antologi cerita rakyat, berbekal literasi dan kecintaan saya pada budaya. Dengan menulis, saya tidak hanya melestarikan, tapi juga mempromosikan program perpustakaan. Bagi saya, cerita rakyat adalah identitas kita. Melalui kolaborasi ini, kami turut mempromosikan program perpustakaan dalam upaya pengembangan budaya baca dan literasi di masyarakat. Memperkenalkan kekayaan budaya Bengkulu agar tidak lekang dimakan waktu. Ini adalah wujud kontribusi nyata dalam memajukan pemahaman dan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi literasi. Inga Pela Parma merupakan contoh nyata bahwasanya seorang guru melalui menulis dapat memberikan kontribusi besar. Tentunya kami para pemuda itu terinspirasi untuk menggunakan literasi sebagai kekuatan untuk melangkah maju. Dulu saya pikir cerita rakyat hanya dongeng, tapi setelah Ustazah Pela Parma mengajarkan dan menulis buku tersebut, saya jadi lebih kenal dengan budaya sendiri. Literasi membuat kita lebih kenal dengan budaya sendiri. Inilah kisah dari balik naskah, kisah tentang bagaimana saya, seorang putri kebudayaan Indonesia perwakilan Bengkulu tahun 2020, yang sekarang menyandang profesi sebagai seorang guru, dengan literasi mampu menciptakan gelombang perubahan dan menumbuhkan kreativitas. Dampak literasi tidak pernah bohong. Kontribusi saya sebagai narasumber telah terbukti, bukan sekedar janji. Akan tetapi, momen paling berkesan adalah saat mata para murid dan duta pemuda itu berbinar, menyadari dengan sungguh-sungguh literasi bisa membuat kita berdaya. Mereka bukan hanya menerima inspirasi, tapi juga jembatan untuk menyebarkan informasi dan semangat literasi ini ke seluruh penjuru Bengkulu. Saya hanya ingin menginspirasi agar mereka tahu bahwa pena lebih kuat dari ketidakberdayaan. Literasi adalah kunci untuk menjaga identitas Bengkulu dan membangun masa depan kita menuju Indonesia Emas 2045 jadi berkarakter. Bagaimana caranya Bengkulu bisa kuat dengan literasi hebat? Jawabannya ada di tangan generasi muda Bengkulu.
Jangan biarkan cerita Bengkulu hilang. Mari kunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu di Jalan Mahoni nomor 12, Kota Bengkulu. Segera daftarkan diri Anda menjadi anggota, buka pintunya, raih bukunya, dan mulailah kisah literasi Anda sendiri. Karena dengan berliterasi, kita tidak hanya membaca, tetapi kita juga menulis sejarah baru masa depan Bengkulu. Literasi kuat, Bengkulu hebat.